baiknya. Ibaratkan ini adalah tali yang dibentang secara mendatar. Betul ya? Kemudian kalau ujung ini kita ditaikkan, dinaik turunkan, maka jadilah seperti ini. Betul ya? Jadi ulang lagi, ini adalah tali dibentang mendatar. Kemudian ujung sini kita gerakan naik turun. Maka terjadilah yang kalian namakan dengan getaran. Kalau kalian perhatikan segmen atau bagian kecil yang sebelah sini doang. Atau misalkan anggap saja ini kita tutup. Ya. Sehingga yang kelihatan adalah hanya segmen kecil atau bagian kecil. Itu merupakan apa? Merupakan apa? Segmen kecil tadi merupakan apa? Kalau ini kita tutup, maka yang kelihatan hanya ujungnya sedikit kan ya? Ujungnya itu akan bagaimana kelihatannya? Bergerak naik, merupakan suatu getaran. Sama dengan ini. Gila ya? Nah sebaliknya, kalau kita geser ke sini, ambil segmen yang tengah, bagian kecil yang tengah, dia juga akan bergerak naik turun. Kita ambil yang sampingnya lagi, juga dia bergerak naik turun. Nah kalau kita perhatikan, amplitudo dari titik-titik segmen-segmen tadi, kita mempunyai amplitudenya bagaimana? Inilah namakan dengan gelombang berjalan. Oke, simpulannya, berarti gelombang berjalan adalah jadi titik yang di ujung sini, yang di sampingnya, yang dimanapun akan mempunyai amplitudo yang sama. Jelas ya? Itulah gelombang berjalan. Oke, untuk lebih memastikan saya minta tujuh pasti ya, Bi. Nah, gelombang berjalan itu yang bagaimana, Bi? Yang lainnya siapa jawaban? Gelombang yang amplitudonya sama untuk setiap titik materi yang dilewati oleh gelombang. Benar? Baik. Gelombang tadi adalah getaran yang merambat, ya. Nah, sekarang Pak Guru punya vibrator atau penggetar. Ini adalah vibrator atau penggetar. Kalau orang nyanyi seriosa, penyanyi seriosa itu suaranya bervibra kan ya? Bergetar ya? Oke, ini adalah vibrator atau penggetar. Berarti ini sumber getaran dong. Ya. Kemudian ini adalah tali dibentang, berarti ini sebagai medianya, sebagai mediumnya. Maka kalau ini Pak Guru nyalakan, di-on-kan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Getarannya merambat, terjadilah gelombang, merambat ke sebelah kanan. Gitu ya? Oke, gelombang ini dari sumber getaran melalui media tali ini akan merambat ke sebelah kanan. Kemudian di ujung sini ada katrol dan Pak Guru kasih bubar. Maka di sini akan terjadi pemantulan, dipantulkan balik ke sana. Jadi gelombangnya ada dua dong. Gelombang yang datang dan gelombang yang balik. Mereka akan berpadu atau bersuperposisi. Antara gelombang datang dan gelombang mantul akan berpadu, bersuperposisi. Coba kalian perhatikan. Satu mangga terdiri dari 3 sumber atau satu mangga sama dengan benar ya? Nah ini tadi superposisi dari 2 gelombang, dari 2 getaran. Yang satu merupakan gelombang yang datang dan gelombang yang ya.
Sebetulnya Nana, Pak Guru bisa kasih kalian hal yang lain sekaligus ya, karena sedang membahas ini. Pak Guru kasih wawasan yang lain, walaupun di sebetulnya tidak termasuk di bahasan kalian. Kita bisa mensuperposisikan atau bisa menggabungkan dua getaran. Kalau tadi getaran antara yang datang dan gelombang yang datang dan gelombang pantul, ya. Berarti arahnya gelombang pantul, ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan superposisikan atau akan gabungkan antara gelombang yang berasal dari sumber ini namanya generator audio, dan ini berasal dari listrik. Ya. Listrik itu bolaknya kan sinusoidal ya, harus bolak-balik. Nah, kita simpan yang satu di sumbu E, satu lagi sumbu Y. Pak Guru akan buat seperti itu. Merupakan hasil superposisi kalau getaran yang satu disimpan di sumbu E, getaran yang satu di sumbu Y. Sama dengan tadi gelombang sinkronis. Ini dengan perbandingan kalau PLN itu frekuensinya 50 Hz. Dari generator audio kita tampilkan juga 50, sehingga 50 banding 50. Kalau yang generator audio ini, kalau dari sini kan bentuk 50 ya. Generator audio ini Pak Guru rubah menjadi 75. Nah, ini berarti 2 banding 3. 2 banding 3 karena 50 dan 75. Betul ya? Ini sebagai wawasan untuk kalian bahwasanya dari 2 getaran ini bisa kita gabung. Betul ya? Merupakan suatu perbandingan yang sederhana. Baik, begitu juga anak-anak, nanti ini ada namanya percobaan Melde. Percobaan Melde kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di mana kalau sekarang di sini kita gunakan hanya untuk mengetahui perbedaan antara gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nanti pada bagian lainnya kalian akan melakukan percobaan gelombang Melde ini. Ini dari sini kita bisa mengukur berapa cepat lambat gelombang pada tali atau dawai. Dan dari sini kalian bisa mencari hubungan antara besaran-besaran yang terkait. Tegangan tali, massa tali, diameter tali, dan sebagainya. Ya, itu kalian dapatkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Oke, jadi pada kegiatan kali ini, yang pertama kalian sudah dapat membedakan antara gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Gelombang berjalan, amplitudo gelombang berdiri, ada yang kecil, minimum yang disebut dengan simpul, ada yang besar, maksimum disebut sebagai perut. Satu panjang gelombang bisa terdiri dari 3 simpul dan 2 perut, ataupun 3 perut dan 2 simpul. Konsepnya sama dengan gelombang di. Oke, baik. Sekarang kalian perhatikan gelombang berjalan dari kiri ke kanan ya. Misalkan gelombang berjalan dari kiri ke kanan. Ini ada gelombang itu. Ini ada titik O, ada titik A, ada titik C. O berarti sebagai sumber getarannya. Maka sesuai dengan pemahaman kalian tadi, gelombang itu apa? Kalau di titik O sudah bergetar selama T sekon, maka di titik A sudah berapa lama bergetarnya? Akan kurang dari ya. Terus kalian sudah paham. Ini kan waktunya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena gelombangnya bagus, memerlukan waktu untuk sehingga katakan kalau di sumber getarannya sudah 10 sekon, berarti di titik A akan kurang
membutuhkan waktu yang lebih sehingga persamaan sintangannya Y sama dengan A sin omega kali T. Ini untuk titik O kan? Kita gunakan T. Berarti kalau kita gunakan ilah titik A, berarti T-nya berkurang dong. T-nya akan berkurangnya adalah sebesar T asen ya. Kita ingat rumusan di kelas 1 ya B ya. S sama dengan T kali T. S-nya kita ganti dari X karena terletak di sum X. Berarti waktunya itu adalah X per V. Baik. Kalian bisa bedakan antara persamaan getaran dan persamaan gelombang bedanya kita ingat ya. Nah, anak-anak, saya kasih perumpamaan lagi. Jika di titik A sudah 10 spot ya, maka di titik C akan kurang dari 10. Di titik O lebih dari 10. Berarti di sini bisa minus dong. Ya, tergantung posisi. Jadi inilah persamaan gelombang berjalan. Oke, kita kilas balik ya. Ini apa nak? Ini apa? Ini apa nak? Y. Ini apa nak? A. Ini apa nak? Omega. Sampai gitu ya. Itu baca ya. Ini adalah simpangan di atau frekuensi sudut ya, kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Ingat, itu hal yang sepele. Jangan sampai kalian gara-gara mengabaikan yang sepele tadi, kalian bisa terjegal oleh hal yang kecil ini. Ya. Karena biasa ini kalian diketahui sebagai kecepatan sudut, kemudian ada soal yang mengatakan frekuensi sudut, kalian nggak ngerti, nggak bisa mengerjakan itu. Ya. Oke, ini